daerah lain ya di Jakarta atau di Pulau Jawa. Ini kita punya yang lewat tol terpanjang nomor 3 di dunia ini. Tol di Bali. Ya, tol ini melewati lautan. Nah, ayo kamera disiapkan ya, kelihatan orang desa lewat sini sekarang aja. Jus kepalamu. Wah, suasana. Nah, itu Gunung Kidul tuh, yang dari Gunung Kidul tuh rumahnya dia tuh. Ah, itu Gunung Kidul Bukit Kapur yang ada di Bali Selatan. Itu nanti kita akan jangkau. Silakan Bapak Ibu boleh nikmati dulu suasananya sambil jalan ya. Inilah tol Bali Mandara. Saya mau cari kedudukan dulu. Di samping Mbok Sipit cekek mengenek-enek. Biar dia nak mencret. Ya, ini ada Tahura sebelah kiri kita. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Ini paru-paru Kota Denpasar. Yaitu Taman Hutan Rakyat yang ada di bawah daripada Kementerian Kehutanan pastinya. Dan kalau lihat bicara bakau, masih ingatkah kira kalau kita kemarin kedatangan selebritis bola nomor 1 di dunia? Ya, kita kedatangan Cristiano Ronaldo kemarin ya. Datang sama Bapak SBY di Bali. Untuk nanam Selesai bakau. 3 tahun yang lalu. Tanam bakau. Proses pembuatan. Kemudian bandara, nah ini bandara sebelah kanan kita ini landasannya ini. Oh, tampak 2 orang mancing di sana itu. Nah, ini landasan untuk landing. Kalau pilotnya salah kesampar. Ya, satu-satunya pintu masuk via udara ke Bali. Nah, inilah dia yang kita punya, yaitu Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Oh iya, anu mau kuy, inakone kuy dicopot. Pakai kemudian Gusti Ngurah Rai. Ya, ini ke arah Pelabuhan Benoa Sanur. Ya. Kita perjalanan menuju ke Sanur di Bali Selatan. Arah selatan, dan di depan kita tampak juga Pelabuhan Laut Benoa. Ya, ini juga satu pelabuhan laut yang kita punya. Kalau kemarin yang Bapak Ibu sudah kenali itu adalah Pelabuhan Laut Gili, apa namanya, Gili apa? Gimana? Oh iya, Mano kencang. Itu yang menghubungkan. Nah, ini pesawatnya mau mendarat ini. Nah, ini sebelah kanan kita lihat ini. Tuh di sebelah kanan. Oh. Terus sebentar lagi landing, nanti bisa-bisa dia di atas bis kita ini. Pelan-pelan Pak Sopir. Pesawat Nah, itu bis Bimo di atas, lewat lagi di atas kita. Wah, bis Bimo tinggi pas. Itu loh, dekat banget sama. Oh, ini pesawatnya mau landing ya. Pesawat ya lama. Ah, pesawatnya landing. Di pesawatnya rakyat ae. Air Asia nih, Air Asia nih. Rakyatnya rakyat ae. Iya, pesawatnya mau landing tuh. Nah, itu taman burung terbesar di Bali ada di sebelah kanan kita. Kapal. Juga namanya Ngurah Rai ya. Burungnya burung Garuda merpati. Pesawatnya tunduk. Iya, pesawat. Wah, ini pesawat wing dari wilayah Indonesia bagian timur ini ya, apakah dari Lombok, dari Kupang. Digede kira iso ya? Ya, Maksudnya digede kira iso. dari Malang. Ya, Malang juga ada penerbangan dari Bandara Abdurrahman Saleh ya. Kalau dari Solo bandaranya Pak Adi Sumarmo ya. Belum ada penerbangan Solo ke Bali ini. Sedangkan harus ke Adi Sucipto ya. Ya. Digede kira di sini banyak di Pantai Kuta, banyak Sucipto. Tanganku keju banget. Susu lancip yang ditato. Nah, itu yang bakal kita tuju. Oh, itulah yang namanya Tanjung Benoa Nusa Dua. Itu ada Pulau Penyu di sana. Destinasi favorit yang bakal kita tuju untuk orang-orang kita kalau liburan kembali pasti di sini. Nah, jadi ini akan pastinya lebih cepat untuk kita jangkau ya. Itu objek favorit, ada flying fish lagi terbang itu. Itu destinasi bahari yang sangat terkenal di Bali. Yang dulu hanya dinikmati oleh turis-turis asing aja. Ya, turis-turis mancanegara saja yang datang menikmati. Karena apa? Orang-orang kita tidak sampai ke sana dulu. Mahal. Oh,
Mahal. Kenapa mahal? Tahu kenapa mahal? Karena semua dibanderol dolar. Jadi yang dilirik oleh pelaku pariwisata bukan orang kita dulu. Targetnya adalah bule-bule ini. Bahkan dari Asia, dari Eropa, dari Amerika. Nah, itu yang begitu banyak tumpah ruah datang ke Bali. Itu targetnya. Dia sangat sayang sekali kalau mereka tidak dimanfaatkan. Karena jumlah mereka begitu banyaknya. Kalau dikemas dengan baik, nah pastinya ini akan berdampak positif buat negara kita. Devisa pastinya kan. Nah, makanya semua dibanderol dengan dolar. Nah, orang kita begitu masuk kaget. Woi, main parasailing 100 dolar. Yang mana kalau kita rupiah kan berapa itu? Sekarang kan sudah hampir 13.000 ini. Tinggi sekali buat orang kita. Mundur orang kita. Malah dulu udah ada dibuatkan program kalau yang datang tahun 90-an itu. Udah ada yang kemari kok. Ya kalau toh ada 1-2 lah. Oh yang punya uang banyak ini. Pasti mereka Besar datang. kecil. Saya besar. Jadi dulu ya semua berjinah semua Iya. ini kata. Arep ngon pintu selamat datang. Nah. Kotonen. Kondisi dulu berubah. Berbeda Sebentar dengan lagi sekarang. kita sudah selesai. Kalau sekarang malah justru orang yang berlibur ke Bali kalau sampai tidak ke sana salah besar. Ya karena ini destinasi favorit. Sekarang sudah ada kendala kita dengan urusan dolar. Karena pelaku pariwisata sekarang sudah mengapresiasi wisatawan domestik yang berlibur ke Bali. Apresiasi diberikan untuk wisatawan domestik karena apa? Beda. Karena peran Tur daripada kita wisatawan domestik namanya terhadap pulihnya pariwisata di Bali cukup besar. Pulih dari apa? Pasca bom kemarin, 12 Oktober 2002. Udah lahir belum? Oh, belum lahir. Itu kita kan diguncang ini oleh Amrozi. Legian kemarin sudah lewat belum ke sana? Belum sempat ke sana, wah harus di sana. Sentra keramaian. Ground Zero ya. 12 Oktober 2002. Itu pohon apa ya? Meledak. Nah, dampak dari peristiwa itu buat Pohon apa pariwisata itu? kita di sini hancur lebur ini. Pohon-pohon Hancur bakau. lebur pariwisata kita di Bali, Pohon-pohon Bapak bisa lihat. bakau yang ada di Karena orang-orang pantai. yang berlibur waktu Ya. walaupun masih lama masa tinggalnya Jalan disuruh tol. pulang. Informasi Yang dari baru Beli nyampe Kedut disiapkan pesawat disuruh pulang. ini Dan itu dibuat memang selama satu 3 tahun kewajiban mereka. kemarin untuk Ya, penyambutan sebuah negara Miss harus World melakukan hal itu terhadap Universe. warga negaranya yang berada di luar negaranya di satu negara lain yang mana kondisinya tidak aman, membahayakan. Sama kayak Bapak SBY, kita kan melakukan satu hal yang sama terhadap saudara-saudara kita yang berada di Suriah, ya kan? Karena kondisi perang, konflik di sana, pulangkan. Itu berlaku juga buat Nah, mereka juga terhadap warga Sudah negara mereka jalan yang ada di sini. Nah, kondisinya parah sekali pada saat itu. Wah, hotel banyak ini. sudah Yang sampai. nginep nggak ada. Oh, kalau mau datang nginep pada saat itu dapat hotel bintang 5 cuma 300.000. Tolong untuk saya 5 star. Hanya untuk jalan aja ini operasional aja. Pirang menit nggak Mas sampai? Restoran dengan beragam menu internasional. Oh, yang makan nggak ada. Pedagang souvenir banyak ini. Yang belanja nggak ada, coba Bu. Di pengusaha souvenir ini juga yang di Jawa lumpuh Bapak Ibu sekalian. Kayak batik-batik ini kan banyak supply-nya dari Pekalongan Bapak Ibu sekalian. Pasca bom coba deh cek pengusaha batik Pekalongan berapa yang bangkrut. Karena di sini tidak bisa jual ya. Produksinya di sana, ya dijual di sini dengan harga tinggi. Nah di sini sudah tidak ada yang beli, gimana mau kerjasama berlanjut ini sudah stuck di sana. Oke. Ini Nah, di perjalanannya saat nanti turis kita sambung mancanegara lagi tidak pas ada, di nah orang kita tuh Pantai baru Nusa kembali. Dua. Wah, ayo Diperkirakan kembali, ngapain 5 dia? menit Oh, lagi oh. akan sampai. Kamu belum lahir belum? Jadi di Bali ini dipenuhi dengan hutan bakau Nah, sebelah ini dengan adalah banyaknya orang tumbuhan kita yang bakau. berlibur ke Bali inilah yang itu ikut berada memancing kembali turis-turis mancanegara yang di dulu meninggalkan pinggir-pinggir Bali. Itu jalan. lagi. Oh, kenapa saya harus Keliling tinggalkan pantai. Bali? Oh, itu di Kuta ramai. Oh, di Nusa Dua ramai. Tanah Lot ramai. Akhirnya mereka ya, datang. sejuk sekali. Akhirnya pulih. Belum Banyak lagi kalau tumbuhan apa namanya selebriti ini kan pada bikin event-event pada saat itu supaya cepat pulih.
Karena di mata Baik. dunia Bali masih jauh lebih Mata dikenal Bapak dibandingkan Bapak. negara kita sendiri, Bu. Bule-bule yang Luar sudah sering-sering ke biasa. Bali masih tetap ingin ke Indonesia deh, bayangkan Indonesia di mananya Pulau Bali. Oh, London kentir ini. Makanya kita sering juga menyesatkan mereka ke jalan yang benar ya, supaya mereka mengenal Nusantara kita. Jadi Indonesia ini archipelago, Indonesia ini kepulauan, bukan Bali. Jadi Bali adalah bagian, nah salah satu gate untuk mengenal Indonesia lewat Bali. Ya ke Australia kan direct flight ya ke Bali, Singapura direct flight ke Bali. Nah jadi dia tidak tahu Indonesia. Kita sesatkan mereka kalau kamu mau mengenal Indonesia dari Bali kamu ke barat. Kamu akan ketemu dengan yang namanya Bromo. Nah, sudah pernahkah ke Bromo? Ada yang sudah, yang belakang belum ini. Waduh, bagus, itu salah satu spot terbaik di dunia ini untuk melihat matahari terbit itu. Dari Bromo ke barat lagi ada Borobudur. Ini keterlaluan kalau belum ke Borobudur ini. Nah, ini sebelah ada Puri. Prambanan Borobudur kan ikon. Tapi Borobudur mungkin lebih Sudah dikenal di dunia, Pak, karena jadi keajaiban Sebentar dunia kan. lagi sampai di Nusa Dua. Itu kan tidak jauh dari tempat Anda ya kan. Jalur Magelang sudah sampai. Nusa Dua ini daerah Dari Borobudur ke Nusa barat Dua. kita punya Ada Monas. Oh, that is capital Banyak city of our country. hotel. Nah, paling barat kita punya Danau Toba. Oh, itu Indonesia bagian barat. Dari Bali ke timur kita punya Lombok. Sudah pernah ke Lombok? Besok bulan madu harus ke Lombok ini. Lombok Sipit ya? Oh, Sipit namanya. Ini namanya aja Sipit, matanya belum. Ini ada hotel. Ya, Lombok, Komodo Island, ya kan? Kalimutu, Danau Tiga Warna. Oh, Papua, Raja Ampat. Oh, itu Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia archipelago. Oh, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang datang ke Bali pasca bom ini ikut membawa pulihnya pariwisata, dan pelaku pariwisata ini melirik bangsa pasar domestik hanya untuk sekedar survive aja, hanya sekedar untuk bertahan hidup aja. Kalau melirik bule sudah tidak ada bule. Nah, satu formula untuk mengemas wisatawan domestik adalah price, harga yang harus beda. Itu saya sendiri sering bawa bule dulu, Pak. Ini kalau orang kita tidak mungkin tidak masuk sini. Paling indah, paling pojok. Oh paling pojok, oh paling Ya. Jadi tidak mungkin dah ada orang kita masuk ke restoran ini lihat nasi goreng satu piring $50. Mundur kan? Kalau di Solo berapa satu piring? 10.000 sudah dapat es teh. Masih warak. Nah, itu sama kayak saya pun juga berpikiran tidak mungkin dah saya masuk. Ini memang marketnya untuk mancanegara. Nah, kalau sudah ada satu price yang berbeda, saya rasa bisa. Termasuk Tanjung Benua ini, Benua. harga berbeda. Tanjung Itu Benua, yang Pulau membuat Penyu, Nusa Dua, Bali. mereka masih tetap bisa bernapas ya, walaupun napasnya oh, yang penting masih hidup ini, masih hidup ya kan. Daripada tempat usaha turun, pelangnya turun, karyawan di PHK, selesai sudah. Nah ini supaya yang datang bisa menikmati, yang punya usaha masih bisa bertahan hidup, hargalah yang berbeda. Pulau Dan Bintan. itulah yang membuat Tanjung Benua Nusa Dua ini sekarang semakin eksis dinikmati oleh orang-orang kita. Jadi kita tidak benturan harga ini. Nah ini sudah mulai kita masukkan Bapak Ibu ke kawasan bahari ini. Cuaca bersyukur kita cerah sekali. Waduh. Air laut tadi kita lihat pasang kan. Nah, itu artinya apa? Aktivitas bahari di sini semua bisa dinikmati. Yang pengen terbang di udara, oh supaya bisa melihat keindahan Bali Selatan dari ketinggian, silakan ada parasailing. Oh, 5.000 per orang. Dia parasailing, parasut itu 5.000. Tambahin 0. Nggak pakai nambahin no. Terjangkau kan? Cuman keselamatan nggak terjamin. Masalahnya narinya pakai tali rapia gitu. Nyangkut di mana pedot, di mana urusan dewe. Sudah semangat ini. Kok Sipit mau naik 5 kali katanya. Ya kalau
yang parasailing dia mohon maaf masih butuh alat bantu ya, tidak hanya pasang air laut, angin. Nah, kalau angin puting beliung ya tidak mungkin dia mainkan. Mau dibayar berapapun, dia tidak orientasi pada uang, tidak orientasi pada keuntungan, safety lebih dikedepankan. Orang puting beliung kan bahaya sekali kan. Tapi di sini ada yang membahayakan lagi, bukan puting beliung tapi susu beliung. Itu lebih kuat lagi kekuatan anginnya. Kalau puting beliung paling gendeng-gendeng yang terbang. Kalau susu beliung fondasi rumah bisa terbongkar gitu. Sakara moes. Oh, ini bule-bulenya tuh mau main air ini dia. Wah. Kalau yang gitu main parasailing yang seneng yang tukang nangkepnya. Woi. Gimbal. Wah. Tipu. Ya, parasailing silakan, kemudian flying fish itu silakan. Cuman kalau itu hanya untuk yang muda-muda ini. Yang sepuh-sepuh, yang senior-senior nuwun pangapunten Pak, jangan Pak. Itu khusus untuk anak muda yang memang aktivitas ini memacu adrenalin. Kalau flying fish berdua malah kalau sedang aktivitas yang memacu adrenalin itu luar biasa sekali itu. Tinggal tidur dicari speedboat dengan kecepatan tinggi, wah kita terbang di atas air 2-3 meter itu luar biasa. Nah, cuman kalau untuk orang kita yang memang cukup dinikmati, itu adalah gelas bottom boat ini. Perahu kaca, ya. Tengahnya kaca, pakai atap, rame-rame 10 orang, semua usia bisa, dari bayi sampai kakek nenek ikut, silahkan ya. Dan taste alam sangat terasa karena kita dibawa ke tengah laut sampai di spot pertama, itu kita berhenti. Diajaknya lah kita menikmati keindahan taman lautnya, koral, terumbu karang, ikan hias itu kita lemparin dengan roti ya yang dibekali nanti. Itu satu hal yang memang harus bisa kita ambil hikmahnya, belajar bersyukur dan berterima kasih sama Yang Maha Kuasa ya. Tuhan sudah dengan murah hati memberikan rahmatnya buat kita. Masih juga ada yang lupa bersyukur ini. Itu sudah plek sakit baru dia. Aduh Tuhan. Nah, di saat lagi senang, lagi enjoy, lagi happy lupa nih. Itu ada ya. Nah, ini kita tumbuh kembangkan kesadaran kita ya, selain rasa syukur juga terhadap alam ini. Ya, ini Bapak Ibu bawa anak-anak ini banyak ya. Supaya mereka lebih peduli terhadap alam. Karena kalau kita sudah bersinergi dengan alam, saya rasa wah feedback yang bisa kita dapat banyak ini. Tidak ada rugi kok kita bersinergi dengan alam. Orang alam kita kaya kayak begini, subur, tongkat kayu kita tuncapkan jadi tanaman. Kail dan jala bisa menghidupi kita itu. Plus-plus ya, kolam susu. Negara lain iri sama bangsa kita. Sumber alam kita kan begitu luar biasa kan. Jangan salah kalau sampai ada orang yang mati kelaparan di lumbung padi, ini salah besar. Mati tidak makan gara-gara ulah-ulah manusia yang merusak alam ini. Nah itu hutan ditebang, banjir segala macam. Nah itu kalau di Bali ada satu sentuhan tangan langsung, sentuhan ritual terhadap alam ini. Kita punya namanya upacara budayanya sabung ayam. Pernah tahu sabung ayam di Bali? 8 hari dilaksanakan itu supaya kita lebih jauh dari bahaya alam, bencana alam. Nah ini supaya malah kita justru dapat berkat dari alam. Panen bagus, ya nelayan mancing bisa hasil bagus, bisa mencukupi kehidupan. Nah ini kalau kita bersinergi dengan alam ya, itu yang manfaatnya bagus sekali. Setelah dari sana baru ke Turtle Island. Spot kedua dengan kapal ini kita turun di Pulau Penyu. Nah silahkan nikmati suasana alam yang berbeda di sana. Kura-kura, burung, Belanda, wah itu kita nikmati. Dari sana kembali ke dermaga. Cukup dengan Rp50.000 terjangkau oleh orang kita. Hanya selembar uang keluaran BI berwarna biru dengan cover depan Gusti Ngurah Rai, cover belakang Danau Brata tercoverin. Kalau dulu tidak mungkin orang bisa dengan 50.000. Kalau dulu turis mancanegara untuk spot taman laut aja mereka harus bayar $50 satu orang, padahal harus 10. Jadi mereka kan jarang rame-rame berdua di honeymoon. Dia bayar dia $500. Dia taman laut. Ke Pulau Penyu bayar lagi $500 dia. Oh coba bayangkan, hampir 10 juta mereka bayar untuk gituan. Ini orang kita disodori harga kayak begini ya mundur teratur.
Mending beli es dawet nyelam sendiri bisa. Gua bisa belakang. Bekal aja nggak sekian mungkin ya. Iya. Kalau toh bawa kita akan berpikir mengeluarkan uang untuk itu sebanyak itu. Nah ini sekarang kan sudah cukup dengan 50.000. Kalau untuk orang kita 500.000 satu kapal sudah dapat. 500.000 10 orang. Nah jadi kita patungan 50-50 sudah dapat spot taman lautnya, sudah spot Pulau Penyu pulang kembali. Nah ini coba lihat bus-bus wisata dari berbagai daerah sudah pada datang. Nah jadi untuk PSBRI yang mungkin ingin menikmatinya, nah, silahkan berkelompok cari partnernya sekarang. 10 orang dapat berangkat. Sikon rame ya, mudah-mudahan lengang sih sebenarnya. Sikon ini rame, nah supaya lebih efisien waktu, nanti setibanya kita di sana kalau ada yang memang ingin menikmati, silahkan cari kelompok masing-masing 10 orang. Iya. Itu spotnya, tinggal bayar 50.000 ke Taman Laut Turtle Island pulang. Atau kalau mau yang lain silahkan ya, mau parasailing itu lumayan tinggi harganya sekarang ya. Cuman masih belum tampak yang main parasailing, ini tanda anginnya belum mendukung ini. Kalau flying fish itu 400.000 berdua. Silahkan, ini adrenalin terpacu ya. Kalau mau diving silahkan langsung ke dasar laut, snorkeling atau mau jalan-jalan di dasar laut ada ocean walker namanya. Nah itu costnya lebih tinggi karena perlengkapan yang diperlukan juga berbeda. Nah ini kalau yang paling murah ya ini Turtle Island ini cuma 50.000 kumpulan rame-rame, yang bayi, yang nenek-nenek, kakek-kakek juga aman karena tidak ada ombak nanti. Kita sudah lihat tadi di atas tol ya, tidak ada ombak yang mengganggu kita, khawatir untuk menikmati ini. Nah ini sudah sampai kita, wah ini beautiful weather ya, cuacanya cerah sekali ini. Hujan ya enggak, panas juga enggak terlalu menyengat. Kalau panas menyengat kasihan yang cewek-cewek kadang-kadang aduh melingkut panas. Enggak pernah minta bisa panas. Nah jadi kita akan nikmati aktivitas bahari kita di satu pengelola wisata bahari yang namanya PT Bali Indah. Ya ini memang satu spot yang sangat dinikmati oleh orang-orang kita ya, karena price-nya memang sangat berbeda sekali ya. Di saat bule datang, oh inilah saatnya dia cari untung yang besar. Di saat orang kita, nah rupiahnya disodorkan. Ini kita sudah sampai, jadi persiapkan diri ya Bapak Ibu yang mau menikmati aktivitas yang berbasah-basahan. Kalau ke Pulau Penyu Taman Laut tidak perlu basah-basahan karena basah cuma bagian pergelangan kaki waktu kita naik turun kapal. Kalau mau main banana boat, nah ini harus bawa pakaian ganti. Saya kalau main banana boat nyemplung ke laut itu sayang sekali itu. Karena nikmatnya main banana boat ya memang harus nyemplung ke laut. Ini tergolong murah, harganya 10.000 per orang. Pakai gedebong pisang. Oh, banana boat ya, gedebong pisang pakai banana. Mainnya di kali lagi. Wush. Udah lili kuning gampang mikir. Ya ini aktivitas bahari yang memang sudah sangat di arrange dengan baik dan safety-nya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mencari pengelola wisata yang profesional di bidangnya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau cari yang murah ya ada, tapi mereka tidak jamin urusan keselamatan ini. Kayak dulu ada yang ke Pulau Penyu berangkat sampai di sana ditinggal. Sopir bootnya menghilang. Nah ini pulangnya pernah nggak aja ini. Murah berangkatnya aja, drop only, mulai ngelangi. Nah ini kita sudah sampai Bapak Ibu sekalian. Kita akan nikmati aktivitas kita di PT Bali Indah. Jadi nanti Bapak Ibu begitu parkir berkumpullah di tempat yang ada. Nah ini kita dilarang untuk pergi jauh-jauh dari tempat ini ya. Tidak boleh jalan-jalan ke sana. Tidak. Karena masih aktivitas bahari berlangsung. Di saat aktivitas bahari sudah tidak ada, sore hari, orang mau jalan-jalan di pantai nyaman, silahkan bebas. Tapi selama aktivitas bahari masih berlangsung, area pantai pasir itu disteril. Karena itu buat landasan orang parasailing, mau landing, mau take off, itu berbahaya. Nanti tali-tali banyak ya.
ini tidak membahayakan yang di bawah, yang di atas juga berbahaya ini. Makanya itu nanti mohon tidak menyebar jauh-jauh. Jadi kita cukup di sini saja, yaitu di area PT Bali Indah. Ya, kalau mau di bis boleh, tapi panas, Pak. Ya, nikmati suasana pantai ya. Kalau mau berangkat, bergegaslah untuk efisien waktu. Karena kita